Halo teman-teman semua, di kulum-kulum, di kunyah-kunyah, assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya Aisyah Dwi Ramadanti dengan NIM 2213440009. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini teman-teman? Ya, semoga kabar semuanya selalu dalam keadaan baik. Oh iya, saya membuat video learning journal ini di hari Sabtu yang bertepatan tanggal 19 April, yang dimana Kabupaten Serang itu nyoblos lagi. Nah, ini saya habis nyoblos. Oke, balik lagi ke topik. Nah, sama seperti video learning journal sebelumnya, bahwa di setiap video learning journal kami akan mereview kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kami membahas tensi, gaya, dan juga persiapan pada public speaking. Nah, materi itu dibawakan atau dipresentasikan oleh kelompok 5, yaitu saya sendiri. Nah, sama seperti biasanya, sebelum kami melakukan presentasi, kami akan mendengarkan 10 menit celotehan atau cerita yang akan dibawakan oleh ketiga orang mahasiswa yang dipilih secara random oleh Bapak dosen. Nah, public speaker yang pertama yaitu ada Saudari Siti Jia. Di sana, Saudari Jia menjadi reporter berita dengan membawakan berita atau informasi, yaitu kasus kekerasan seksual. Nah, public speaker yang kedua dilanjut dengan Saudari Hoirunisa. Nah, Saudari Nisa itu membawakan materi yaitu tentang self love. Nah, public speaker yang terakhir yaitu ada Saudari Aca. Di sana, Saudari Aca juga membawakan materi yaitu tentang pentingnya kita ini aware sama kehidupan Indonesia, karena di Indonesia itu banyak sekali yang masih memaklumi kasus tentang pedofil seperti itu. Nah, setelah kita semua mendengar celotehan dari ketiga orang mahasiswa yang dipilih oleh Bapak dosen, langsung dilanjut dengan presentasi yang dibawakan oleh kelompok 5 dan itu termasuk saya. Nah, pada kelompok 5 ini membahas tentang urgensi, gaya, dan persiapan pada public speaking. Poin pembahasan yang pertama yaitu ada urgensi. Nah, di dalam urgensi dalam public speaking itu ada apa saja? Yaitu pertama ada meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa bisa dibilang meningkatkan kepercayaan diri? Karena ketika kita berbicara di depan umum, itu harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Kenapa? Karena kalau kita nggak percaya diri, gimana kita bisa berbicara di depan? Karena skill dalam berbicara di depan itu sangat membutuhkan keberanian yang cukup kuat. Dan untuk kita memiliki kepercayaan diri yang baik, tentu saja kita itu harus melewati latihan yang panjang, latihan yang banyak, seperti itu. Nah, yang kedua ada memiliki keterampilan berkomunikasi dengan baik oleh orang lain. Kenapa? Karena di setiap kita menjadi public speaker di depan atau berbicara di depan, kita itu harus mempunyai keterampilan berbicara. Kenapa? Karena sesuai dengan judulnya, kita ini akan menjadi public speaker, yang dimana public speaker itu kata kuncinya yaitu berbicara dengan baik, seperti itu. Nah, selain kita memiliki kemampuan dalam berinteraksi, kita juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Kenapa? Karena setelah kita mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, maka berinteraksi dengan orang lain juga penting. Karena setiap kita menjadi public speaker itu, kita itu sasaran kita tuh ya pasti orang lain, masyarakat umum atau halayak luas, seperti itu. Sekalipun kita menjadi public speaker hanya lewat video seperti saya saat ini. Nah, selanjutnya ada meningkatkan karir dalam pekerjaan.
Kenapa bisa meningkatkan karir dalam pekerjaan? Karena public speaking inilah yang menjadi kunci atau menjadi dasar dalam karir atau pekerjaan. Kenapa? Karena jika kita hanya mempunyai skill atau memiliki bidang akademik yang baik tapi kita tidak memiliki public speaking yang baik, maka itu sama saja tidak akan mendukung, karena semuanya itu harus dibantu dengan komunikasi yang baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada dapat meyakinkan orang lain. Kenapa dapat meyakinkan orang lain? Karena setiap kita menjadi public speaker, setiap kita menyampaikan informasi atau berita, kita itu harus bisa meyakinkan sasarannya atau audiensnya agar audiens itu percaya dengan informasi yang kita sampaikan. Kenapa? Kenapa audiens itu bisa percaya sama si public speaker ini? Karena tentu saja public speaker ini sudah memiliki wawasan yang cukup luas, sudah menguasai materinya, dan bisa terlihat dari latar belakang pengalamannya. Jadi sasaran audiensnya itu bisa dapat percaya dengan penyampaian yang disampaikan oleh public speaker tersebut. Nah, selanjutnya dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan juga debat. Ya, karena jika kita sudah memiliki public speaker yang baik, kita itu nggak mungkin ya nggak berpartisipasi aktif. Karena kalau kita sudah mempunyai public speaking yang baik, pasti kita ini gatel gitu tuh, pengen ikut ada dalam diskusi itu atau debat itu. Seperti itu teman-teman. Nah, jika tadi pembahasan tentang urgensi, maka sekarang saya akan membahas tentang gaya dalam public speaking. Gaya dalam public speaking itu ada 5. Nah, yang pertama ada gaya cerita, yang kedua ada gaya visual, yang ketiga ada gaya bebas, yang keempat ada gaya instruktur atau pelatih, dan yang kelima ada gaya presentasi. Dari kelima gaya ini sering sekali kita jumpai ya, terutamanya gaya presentasi. Seperti saat ini saya mempresentasikan itu termasuk dari gaya presentasi. Nah, pada pembahasan yang terakhir yaitu ada persiapan dalam public speaking. Nah, sekiranya persiapan apa sih yang harus kita siapkan dalam berpublic speaking, dalam menyampaikan public speaking? Yaitu ada pengenalan materi. Kenapa? Karena seperti pembahasan sebelumnya, bahwa di saat kita menyampaikan sebuah informasi atau di saat kita menjadi public speaker, maka kita itu harus menguasai materinya dengan baik agar kita itu mendapatkan kemudahan dan juga audiensnya itu dapat percaya dengan informasi yang kita sampaikan. Nah, yang kedua ada pengorganisasian materi. Itu sama saja seperti tadi. Dan yang ketiga ada pengenalan audiens. Kenapa? Karena kita itu harus mengetahui sasaran audiensnya itu seperti apa, maka kita akan menyesuaikan materi yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya yaitu ada pengenalan tempat. Kenapa harus adanya pengenalan tempat? Karena kita sebagai public speaker yang baik itu kalau bisa diusahakan ya, datang 30 menit atau bisa juga 1 jam sebelum acara itu dimulai. Kenapa? Karena kita itu akan melihat tempatnya itu seperti apa, audiensnya itu akan terisinya di mana gitu, sehingga kita dapat mengukur untuk mempersiapkan saat public speaking berlangsung. Juga kita harus mempersiapkan media apa saja yang kita gunakan, mulai dari mic-nya atau sound systemnya, seperti itu. Yang terakhir, ini yang sangat penting, yaitu penampilan fisik. Karena setiap kali kita akan maju atau kita akan berbicara di depan umum, maka penampilan fisik itulah yang sangat dilihat. Kenapa? Karena kalau kita berbicara di depan tapi penampilan fisik kita kurang rapi atau nggak enak dilihat, maka audiens juga kayak ngeliatnya, kok dia mau ngomong di depan seenggak niat itu sih, masa bajunya nggak rapi, masa kumal gitu. Maka dianjurkan di saat kita ingin tampil di depan, baik itu menyampaikan berita, baik itu puisi dan lain sebagainya, kita itu harus diusahakan berpenampilan dengan rapi agar enak dilihat. Nah, mungkin cukup itu saja learning journal pada pertemuan 7.
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan ilmu atau pembelajaran yang saya pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin cukup ini saja. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.